Tidak perlu repot-repot memperbaiki citramu di mata orang lain. Bagi yang tak kenal, kau tuh biasa saja. Bagi yang membenci, kau terlihat sombong. Bagi yang memahami, kau terlihat baik. Dan bagi yang mencintai, kau selalu istimewa. Betul banget ini mah. Kita memang punya peran yang berbeda-beda di setiap cerita mereka masing-masing. Tak perlu lelah menjelaskan, karena yang tulus tidak butuh penjelasan. Mau sejelek apapun elu, maupun seburuk apapun elu di mata pasangan lu bakalan tetap istimewa. Dan gimana pun kita mau menjelaskan ke orang nih yang emang gak suka sama kita, mau kita bakal menjelaskan bahwasanya kita ini adalah jelmaan malaikat pun, tetap itu akan terasa hal-hal yang buruk di telinga dan di pandangan mereka. POV lagi marahan, tapi satunya mau ngalah dan yang satunya mau membuka komunikasi. Ini gua bakal ke bagian cengar-cengirnya lagi nih mah kayaknya. Mulai lo kan. Main nyosor-nyosor aja lu bang. Udah baikan kocak. Oke, damai. Gimana gue gak senyum-senyum kayak gini? Gue kalau ya kayak gini itu, gue nggak bisa nggak senyum-senyum itu. Dulu waktu bersama istri, tapi apalah daya, istri sekarang sudah di surga. Dan aku hanya bisa tersenyum melihat video ini. Wait a minute, who are you? Tahan ya, kalau nggak diobatin bisa infeksi ini. Aduh perih, pelan-pelan dong. Aku mau nanya sama kamu, boleh? Boleh, kamu mau nanya apa? Kenapa kamu selalu ada buat aku? Selalu perhatian sama aku? Karena aku sayang sama kamu. Tapi kan kamu udah tahu jawaban aku. Iya, aku tahu kok. Kamu tahu itu, dan kenapa kamu masih bertahan? Aku juga nggak tahu. Kenapa nggak coba lupain? Aku udah coba berkali-kali, tetap aja nggak bisa. Semakin aku coba buat lupain kamu, semakin aku kepikiran sama kamu. Maafin aku ya. Maaf buat apa? Maaf karena aku belum bisa buka hati buat kamu. Iya nggak apa-apa kok, aku ngerti. Terus sampai kapan kamu akan bertahan? Sampai lukamu benar-benar sembuh. Luka yang ini kan maksudnya, luka yang ini bukan luka hatinya kan. Jangan lu main-main sama perasaan cuy. Lu harus bisa move. Kalau emang dia nggak mau, lu harus bisa move dari sana. Bagaimana jika nanti ada orang yang membuat aku jatuh hati dan itu bukan kamu? Jika suatu saat itu terjadi, tandanya aku udah gagal sembuhin luka kamu. Berarti dialah orang yang dapat menyembuhkan luka kamu, bukan aku. Lalu bagaimana dengan kamu? Dan di saat itu terjadi, maka tugasku pun telah selesai. Semuanya kuserahkan pada orang tersebut. Kenapa harus pergi? Kan kita bisa temenan, kocak. Nggak ada namanya teman-temanan kayak gini. Tentunya aku bakalan pergi. Sekeras apapun aku berusaha buat luluhkan hati kamu, tetap nggak akan bisa karena bukan aku orangnya. Dan aku akan benar-benar pergi. Iya, lu harus benar-benar pergi dan jangan pernah mau diajak temenan. Nggak ada temenan setelah itu cuy, nggak ada temenan. Yang ada cuma gua tahu elu, sekedar gua pernah tahu aja, bukan diajak jadi temenan. Sama persis dengan kisah saya waktu umur 17 tahunan. Zaman 17 tahunan, jangankan ya zaman 17 tahunan, zaman umur 29, 30-an aja masih ada ya kayak gitu. Bukti cowok juga bisa sabar. Lelaki tahu istri selingkuh dari sebelum cerai dan sempat juga dihujat karena konten sindiran dari istri. Cowok gak pernah sabar. Sebelum benar-benar cerai udah tahu dia selingkuh dari beberapa orang, bahkan followers TikTok. Gue confirm ke dia, tapi dia gak pernah ngaku. Terus setelah resmi cerai, gak sampai seminggu dia udah bikin konten sama pacar barunya. Sempat dihujat satu Indonesia karena dia selalu bikin konten yang nyindir-nyindir gua tanpa tahu yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya semua orang tahu cerita aslinya. Marah jelas, tapi gua dikasih kesabaran yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala buat nerima semuanya. Yang penting hati gua udah damai menerima semuanya, karena gua juga pasti punya salah. Malah sekarang berdoa semoga dia dapat apa yang dia mau sama pasangannya, dan yang penting sekarang bisa ketemu anak dengan bebas dan gak ada drama-drama
sama lagi. Lihat, cewek cowok itu sebenarnya sama, nggak mesti harus cowok, nggak mesti harus cewek. Yang bermasalah di sini adalah bagaimana pribadi seseorang, mau cewek mau cowok, itu melakukan sesuatu. Hi. Oke. Lika-liku intern di Rans diterima baik sekali dan kakak-kakaknya sangat ramah, bintang 5. Makanannya semuanya enak. Aduh, siapa yang gak pengen kerja di Rans Entertainment? Gak nyangka bisa masuk ke rumah Andara. First impression masuk adalah wangi banget dan jujur jiper karena kayak mimpi. Kerja keras, rapi, dan Mama Gigi beserta anak-anaknya yang super duper keren banget. Pertama kali bertemu ibu bos yang cantiknya luar biasa, aura positif, vibe hangat menular. Tim toko Mama Gigi, AKPNS, pegawai Nagita Slavina. Setiap minggu Power Rangers rajin olahraga bersama dan gak ngebeda-bedain antara karyawan dan anak intern. Diajak dan dilibatin untuk melihat secara langsung gimana proses meeting. Foto bersama pas hari batik nasional. Ngerayain anniversary wedding A.A. Raffi dan Mama Gigi. Gestarnya ngundang Juicy Lucy ke kantor. Ini kerja di sini kayaknya temenan kita, circle kita artis-artis semua nggak sih? Ini impian banyak orang bisa kerja di sini. Kampret selain di startup. Foto sama teman-teman intern yang baik-baik banget. Ketemu banyak artis di sini. Nah kan artisnya itu di sini kayaknya base campnya di sini kayak gitu. Selalu dapat banyak cemilan dari kantor. Wah ini nggak bakalan bisa lapar lah di sini kayaknya. Ditraktir nonton sama A.A. Raffi sama Mama Gigi. Nah yang kayak gini nih, dia tuh duit kayak gini tuh duit receh kayak gitu, ditraktir semua ini. Rebutan foto setelah nonton sama aktornya. Ini Vino Gebastian gak sih kayak ini? Gimana nggak doyan kayak gini mah? Syukuran Raffi setelah diutus jadi utusan kepresidenan. Mama Gigi nengokin PNS-nya ke kantor. Main sama Teteh Lili jadi talent buat bikin konten. Siapa yang nggak pengen kerja di tempat yang segini luar biasanya? Tim studio tercinta bolak-balik BSD Andara buat antar barang sama partner intern senior. Ibu bos standby karena mau live di toko Mama Gigi lagi. Ini lu bakalan ketemu sama circle artis semua di sini cuy. Kali ini live-nya kedatangan penglaris. Jadi penglarisnya yang ini kan, Rafatan gak sih? Ini dia penglarisnya. Ini apa ya, cita-cita banyak orang bisa kerja di Andara, di Rans Entertainment. Pertama kayak gajinya udah bakalan banyak, makannya terjamin, ketemunya circle-nya sama artis-artis semua. Gimana nggak pengen kerja di sana cuy? Oh my god. Sakit cuy. Nih gue yakin dia lagi dalam kondisi hati yang gak baik-baik aja nih. Jadi di sini ceritanya gue ajak dia keluar buat tahun baru. Bilangnya nggak boleh sama nyokapnya dengan alasan abis ngelayat teman deket nyokapnya. Dan nggak dibolehin keluar karena abis ngelayat. Hargai yang lagi berduka. Gue juga hargain. Gue cuma mau ngasih bunga buat ngucapin makasih di tahun ini. Dan proses gue cari buket 1 jaman dan udah ketemu. Tapi bunga yang bagus abis, terus nunggu penjualnya ambil bunga yang bagus sekitar 30 menitan. Habis dapat bensin gua habis dan dorong motor ke pom. Kelar itu ke rumahnya dan nunggu sekitar 30 menitan di depan gerbang rumahnya dan gua ajak ketemu cuma buat ngasih bunga di depan gerbang rumah dan cuma minta waktu 10 menit sampai gua minta waktu 1 menit buat ketemu tapi tetap nggak mau. Di situ gua mikir kan dia bukan keluarganya. Gua beraniin tanya ke nyokapnya, ternyata dia main sama temennya. Apapun kalau hal yang dilakukan dengan dasarnya kebohongan, itu bakalan terungkap pada waktunya. Apa gua salah bertahan sama dia dengan kata-kata dia akan berubah jadi lebih baik? Ya mungkin aja sih bisa berubah. Tapi kalau berubahnya asal dasar keterpaksaan itu nggak bakalan bertahan lama.